Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Kang Bro, masih bareng Suribek Motor Channel. Gimana kabarnya Kang Bro? Mudah-mudahan kabar sehat. Udah ngopi belum nih? Mudah-mudahan udah ngopi ya, biar kerja kita semakin semangat lagi. Ditemani dengan segelas kopi yang sangat hangat. Oke, mungkin di video kali ini Kang Bro saya akan mentutorialkan ya, khusus untuk para pemula nih yang punya kendala di bagian gearboxnya atau di bagian roda belakangnya tuh ada suara bergemuruh, diputar ke kanan atau ke kiri. Nah, suaranya kenceng sekali itu. Tidak seharusnya, biasa ada sih suara yang bergemuruh, cuma normalnya tidak sekeras seperti begini. Jadi untuk para pemula jangan langsung memponis ya, sebelum di bagian area CVT-nya dibongkar. Kadang-kadang kan, wah ini mah langsung lahar bambu atau lahar aspuli. Nah, sebelum diganti ya, sebelum langsung beli onderdilnya, kita langkah baiknya dibongkar terlebih dahulu di bagian blok CVT-nya, biar kelihatan di bagian penyakit-penyakitnya. Dikarenakan kan penyakit motor kan nggak bisa ditebak ya. Kadang-kadang ada yang meleset, kadang-kadang bisa terjadi juga langsung pas ya untuk menganalisanya. Oke, untuk mempercepat durasi ya, biar nggak kelamaan, saya akan skip terlebih dahulu ya untuk pembongkarannya. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, di share, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, stay tune terus. Oke Kang Bro, dilanjut ya, sudah saya bongkar nih di bagian area CVT-nya. Setelah saya cek semuanya nih, ada dua faktor penyebab suara bergemuruh di bagian ban ya, di bagian gearbox belakang nih, bagian roda belakang maksudnya nih. Jadi yang pertama nih, ini di bagian lahar aspuli juga udah goyang nih, udah goyang parah. Ini seharusnya kan ada spasi sedikit nih, nah segini, ini wajar toleransi segini. Ini kan udah parah tuh, ini goyang-goyang juga udah parah ini di bagian lahar aspulinya. Terus yang kedua nih, di bagian lahar bambu juga kena nih, di bagian lahar bambunya juga udah kena, udah bergemuruh juga nih. Tuh, suaranya juga kedengaran kenceng. Jadi penyakit bergemuruh di motor ada dua macam nih di motor ini. Yang pertama ini lahar aspuli belakang kena, tuh goblak sekali tuh. Tuh suaranya juga terdengar keras, bergemuruh. Dan yang kedua di bagian lahar bambunya juga nih harus diganti. Oke, saya akan mengganti lahar bambu dulu ya. Dan ini sekalian saya akan bersihkan nih di bagian kampas gandanya. Jadi kalau nggak ada tracker ya Kang Bro, untuk pencopotan di bagian bearing bambu seperti tracker begini nih, bisa mempergunakan kunci T nih seperti begini ya. Saya akan mencoba pakai kunci T. Nah, jadi intinya kita copot dulu lahar yang bambu ini nih. Kita pukul dari atas kiri kanan seperti begini nih Kang Bro nih. Nah, dibulak-balik ya untuk pemukulannya. Ini kalau seandainya tidak ada tracker ya Kang Bro ya. Nah, ini sudah lepas ya. Terus di dalam ada kancingannya Kang Bro tuh, kita langsung ambil dulu sepinya, sepi pengunci dari dalam laharnya tuh. Kita ambil menggunakan stang khusus ya. Nah, ini sudah tercongkel ya. Dan kita tinggal dipukul saja bagian laharnya. Ini sangat gampang sekali untuk di bagian laharnya. Nah, ini sudah terlepas ya laharnya. Oke, kita bersihkan dulu ya. Saya akan bersihkan terlebih dahulu. Untuk mempersingkat durasi saya skip terlebih dahulu. Dan ini dia Kang Bro, sudah saya bersihkan ya. Ini hasilnya sangat kinclong ya. Kita langsung pasang saja lahar bambunya, sudah saya siapkan. Usahakan yang original ya biar awet. Dan kita langsung pasang saja ya.
di bagian laharnya terlebih dahulu nih. Nah ini bagian laharnya kita kasih grease lagi ya, biar bagus. Dan di bagian dalam juga dikasih grease dulu nih, ya licin. Ya untuk pemasangannya jangan sampai terbalik ya, di bagian ada penutupnya nih di bagian sini nih. Jadi posisinya seperti begini, kita langsung pasang saja. Yang pergunakan kunci shock nih, pas banget ukuran 16. Nah ini sudah beda suaranya nih, sudah pas di bagian tempatnya. Lalu kita pasang di bagian ringnya nih, kita pasang pengunci ringnya, kita sampai klik ya. Udah pas. Lalu kita pasang lahar bambunya nih. Sekali lagi usahakan yang original ya, biar awet untuk pemakaiannya. Jadi posisinya yang ada tulisannya di bagian atas ya. Nah seperti begini. Saya pakai alas yang bekas tadi nih untuk memukulnya. Nah ini sudah beres ya, sudah jadi. Tinggal dikasih gemuk di dalam ya untuk cadangannya, dan kita rakit lagi. Oke, kita langsung coba saja untuk pemasangannya seperti begini ya. Ini sudah beres. Oke Kang Bro, dan ini sudah saya rapikan kembali, dan kampas gandanya sudah saya bersihkan semuanya nih. Tinggal langsung pasang saja. Dan untuk video cara penggantian bearing puli belakang nanti di episode selanjutnya ya, dikarenakan ini durasinya biar nggak kepanjangan nih. Ini cara untuk penggantian lahar bambunya saja. Oke, kita langsung pasang, kita coba ya. Suaranya seperti tadi atau sudah bagus lagi. Dan ini dia Kang Bro nih, sudah saya rapikan kembali di bagian CVT-nya. Kita coba putar lagi di bagian roda belakangnya. Nah, suaranya sudah beda ya, tidak hanya seperti yang tadi yang bergemuruh. Nih videonya, nah, atau di bagian roda belakangnya tuh ada suara bergemuruh, diputar ke kanan atau ke kiri. Nah sekarang kita putar lagi ke kanan dan ke kiri. Kalau suara seperti begini ini wajar nih untuk suara di bagian roda belakang. Oke, mungkin itulah cara mengatasi roda belakang yang bergemuruh ya, seperti di motornya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.